Bab 1311. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Apa yang sedang dilakukan Tao Jin? Dia belum berada di tempat. Apakah dia menemui masalah dalam perjalanan? Master Sekte Chang Yu melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak melihat orang-orang dari Sekte Suantian Dao datang, jadi dia tidak bisa menahan perasaan marah. Jika kamu menemui masalah, setidaknya kirim pesan untuk memberitahu kami. Begitu banyak orang menunggu sampai kering. Ada apa? Tunggu sebentar lagi. Tao Jin mengambil posisi garda depan dalam pertempuran melawan sekte racun ini. Jika mereka tidak datang, siapa yang akan menjadi garda depan? Master Sekte Agung berkata demikian. Suzerain ini menganggapnya aneh. Kekuatan Suantian Daozong hanya itu, dan tidak lebih tinggi dari kedua sekte kita. Tapi Chang Yu Dazong berkata, Tao Jin tidak bergabung dengan sekte lain, dan berani mengambil posisi terdepan sendirian. Saya benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan itu. Atau, mungkin semua murid di bawahnya telah menjadi Sun. Raja besar para martir itu tertawa. Sangat mudah untuk masuk ke dalam Wall, dan sangat mudah untuk masuk ke Sun. Apalagi yang Anda dambakan di Zongsu. Master Sekte Chang Yu tampak menghina, dan berkata lagi, ketika Tao Jin datang nanti, Master Sekte ini harus bertanya kepadanya dengan hati-hati, berapa banyak murid Sekte Suantian Dao yang baru-baru ini memasuki Sun. Dikatakan bahwa sumber daya Suantian Daozong baru-baru ini agak kaya. Menurut perkiraan suzerain saya, mungkin 10 atau 8 murid alam kesengsaraan surgawi telah memasuki Sun. Para martir dan suzerain menebak. Saya benar-benar mengira yang mulia adalah kubis Cina, 10 atau 8 orang masuk yang mulia, bagaimana mungkin? Master Sekte Chang Yu mencibir, dari sudut pandang Master Sekte ini, 2 atau 3 hampir sama, dan tidak mungkin memiliki lebih banyak. Sambil berbicara, sebuah tim muncul di kejauhan, terbang menuju sisi ini dengan kecepatan tinggi. Saat tim terbang mendekat, terjadi keributan di tempat kejadian. Itu adalah orang dari Suantian Daozong yang datang, dan barisannya berada pada puncaknya dan sangat kuat. Di kedua sisi Tao Jin, penguasa agung dari Sekte Suantian Dao, semuanya adalah tetua tingkat terhormat. Totalnya ada ratusan, namun, Tao Jin diikuti oleh tim yang terdiri dari ribuan orang, dan tim inilah yang membuat penonton gempar. Ada ribuan orang di tim itu, semuanya mengenakan baju besi standar, dan semuanya adalah yang mulia muda, seperti tentara yang kuat, mencoba menyapu dunia. Ribuan yang mulia, untuk semua sekte yang hadir, yaitu kekuatan yang sangat besar. Bahkan dua sekte besar, Sekte Xianli dan Sekte Chang Yu, hanya membawa beberapa ratus yang mulia. Pada saat itu, wajah Patriark Martir dan Patriark Chang Yu keduanya memerah, seolah-olah wajahnya telah ditampar oleh seseorang. Baru saja saya menertawakan yang mulia baru dari Suantian Daozong, tetapi hanya ada 10 atau 8, atau 2 atau 3. Tapi sekarang mereka ada di sini, ada ribuan yang mulia, yang membuat mereka terkejut sambil menamparkan wajah mereka. Sekte Tao Suantian tiba-tiba memiliki ribuan orang terhormat, apakah mereka meminum obat perangsang yang sudah kadaluarsa? Tak heran jika Tao Jin memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan Suantian Daozong mengambil posisi terdepan. Ternyata mereka tidak sedang menyombongkan diri, mereka memang punya kekuatan yang cukup. Begitu Tao Jin berada di tempatnya, dia menunjukkan wajah tersenyum dan pergi menyapa para martir dan Chang Yu. Tentu saja, kedua pria itu harus memaksakan senyum mereka dan bersikap sopan kepada Tao Jin. Hanya saja, dengan barisan Suantian Daozong yang begitu kuat, kedua orang ini sedikit kurang percaya diri saat berbicara dengan Tao Jin. Hari ini, 3 penguasa utama berkumpul, dan suara Tao Jin paling keras. Pada saat ini, Tao Jin diam-diam merasa di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia terlambat bertemu dengan semua sekte kali ini adalah disengaja, dan itu sebenarnya adalah saran Lu Chen. Dalam kata-kata Lu Chen, Suantian Daozong, sebagai sekte terkuat, harus muncul di akhir, yang menyegarkan. Dari sudut pandang saat ini, meskipun Suantian Daozong datang terlambat, hal ini juga membuat berbagai sekte melihat kekuatan Suantian Daozong. Saran Lu Chen benar, untungnya, dia menerima saran ini dan menindaklanjutinya, jika tidak, dia akan datang lebih awal, dan reputasinya tidak akan begitu mengesankan. Lu Chen berada di antara kerumunan dan melihat sekilas dua kenalan lama, Ding Lai dan Sang Ling. Hai, lama tidak bertemu, kalian berdua.
Lu Chen membawa Waner dan berjalan mendekat untuk menyapa. Saudara Lu, sudah lama tidak bertemu. Ding Lai mengangguk sebagai jawaban. Sejak Lu Chen bersinar dalam pertempuran untuk melenyapkan Sekte Batu Hitam, memenggal banyak pemuka bumi dan menunjukkan kekuatan bertarungnya yang hebat, Ding Lai telah sepenuhnya menyerah kepada Lu Chen. Tentu saja, di alam rahasia Dunhuang, Ding Lai mengandalkan menjadi orang yang kuat di alam dewa, dan dia tetap agung. Sejak meninggalkan alam rahasia Dunhuang, ia juga mengalami kemajuan pesat, namun tidak semua bencana dapat diatasi. Sekarang, dia hanyalah 3 bencana di alam kesengsaraan surgawi, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan yang mulia sama sekali. Adapun Lu Chen, dia masih di alam itu, alam pemurnian dewa setengah langkah yang tidak sedap dipandang. Tapi kekuatan tempur Lu Chen tidak normal. Lu Chen bahkan dapat membunuh yang mulia bumi, dan dia berada di depan Lu Chen dalam 3 kesengsaraan di alam kesengsaraan surgawi, jadi dia adalah sampah. Cih, kita semua berada di alam kesengsaraan surgawi, dan kita akan segera menjadi yang mulia, tetapi kamu masih berada di alam dewa setengah langkah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berkultivasi. Sebaliknya, Sang Ling menatap Lu Chen dengan tatapan kosong, sangat sinis. Saya tidak tahu bagaimana Anda berlatih. Lu Chen sudah mengetahui tentang sifat mematikan Sang Ling, jadi dia membawa Waner ke sini secara khusus untuk memberikan pukulan berat kepada Sang Ling. Kamu dan Xiao Wan sama-sama orang suci, dan mereka berada di alam yang sama saat itu. Lihatlah Xiao Wan, Wan, Anda sudah menjadi yang mulia King Tian, mengapa Anda masih berjuang di alam kesengsaraan surgawi? Lagi pula, hanya ada 3 kesengsaraan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa selamat dari kesengsaraan. Apakah 2 bencana berikutnya benar-benar sulit? Bagaimana hal itu bisa membuat Ice Saint yang agung tidak bisa menyeberang? Akan mendapat manfaat darinya. Mendengar jawaban Lu Chen, Sang Ling hampir tidak bisa menahan diri, dan ingin memuntahkan 3 liter darah. Anak ini Lu Chen pasti melakukannya dengan sengaja, dia sengaja membawa Xiao Wan ke sini, dan ingin membuatnya kesal dengan sengaja. Dia dan Xiao Wan memiliki keluhan pribadi, serta keluhan istana, dia berharap Xiao Wan segera mati, bagaimana dia bisa meminta nasihat Xiao Wan tentang manfaat melampaui perampokan. Jika ingin meminta nasihat, banyak yang mulia di istananya yang bisa meminta nasihat, mengapa meminta nasihat Xiao Wan? Yang paling membuatnya membenci Lu Chen adalah ketika berada di alam rahasia Dunhuang, Lu Chen justru menguasai Gua Ningxian, lebih memilih memberikan kuota kepada monster dan hantu daripada mengizinkan mereka masuk untuk menikmati air Ningxian. Xiao Wan menikmati air Ningxian, bukankah mudah untuk melewati kesengsaraan? Tapi bagaimana dengan dia? Saya belum menikmati air Ningxian, jiwa kurang kuat, sulit mengatasi malapetaka, dan saya terjebak dalam malapetaka keempat. Apakah ini bisa dibandingkan dengan Xiao Wan? Hanya saja Xiao Wan selamat dari semua bencana dan memasuki Zun dengan begitu cepat, yang membuatnya terkejut. Yang mengejutkannya adalah Xiao Wan tidak hanya masuk ke dalam pangkat yang mulia King Tian, tetapi juga masuk ke dalam jajaran yang mulia King Tian, yang berada di luar imajinasinya. Dari segi ranah, Xiao Wan berada beberapa langkah di depannya, dia tertinggal jauh, dan tidak bisa lagi bersaing dengan Xiao Wan. Pergilah, orang suci ini tidak ingin melihatmu. Wajah Sang Ling jelek, dan terlepas dari identitasnya, dia langsung meledak. Selamat tinggal, gadis es. Lu Chen terkekeh, dan Bianji Waner pergi, tapi sebelum berjalan beberapa langkah, dia meninggalkan kalimat lain, yang disebut orang suci dinamai menurut nama wanita yang tidak cukup kuat, dan mereka sebenarnya relatif kelas bawah. Seperti Xiao Wan, ketika basis budidayanya tinggi, dia tidak lagi menjadi orang suci, karena gelar orang suci terlalu rendah, dan dia tidak lagi layak untuknya. Petik 2. Engah. Seseorang memuntahkan darah di belakangnya. Kemudian, Ding Lai berseru, Sang Ling, ada apa denganmu? Mengapa kamu memuntahkan darah tanpa alasan? Tetapi hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Lu Chen, dia hanya bertanggung jawab untuk membunuh orang, terlepas dari mengubur mereka. Tuan muda, Anda membuat Sang Ling muntah darah, tidak apa-apa. Waner berkata dengan suara rendah. Itu hanya muntah darah, tapi dia tidak mati, dia hanya memintanya. Wajah Lu Chen menjadi dingin, dan dia berkata, jika bukan karena kekuatan dan kebodohannya yang buruk, dan kamu dapat menghancurkannya, aku akan membunuhnya untukmu di alam rahasia Dunhuang, dan dia akan masih hidup. Sekarang, sebenarnya tidak banyak keluhan pribadi antara aku dan dia,
itu hanya kelanjutan dari keluhan antara Istana Shenmue dan Istana Es. Wanner berkata, orang yang benar-benar memiliki dendam adalah tuanku dan penguasa Istana Es. Mereka adalah musuh hidup dan mati. Apakah mereka memiliki kebencian yang mematikan? Lu Chen bertanya. Itu juga merupakan keluhan dari generasi sebelumnya, dan terus berlanjut. Jika tidak, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Istana Shenmue dan Istana Es selalu menjadi musuh lama? Wanner berkata, hanya saja di generasi majikanku, keluhan dan keluhan semakin dalam dan tidak bisa lagi didamaikan. Metode pendalaman seperti apa? Lu Chen bertanya lagi. Selama pertempuran paling sengit antara gerbang istanaku dan Istana Es, anggota keluarga majikanku terbunuh tanpa alasan, dan penguasa Istana Es adalah tersangka terbesar. Ada prinsip dalam keluhan sekte tersebut, yaitu tidak merugikan keluarga. Jika penguasa Istana Es benar-benar melakukan ini, saya khawatir dia tidak akan bisa tinggal di hutan belantara timur. Jadi, Tuan Istana Hanbing menyangkalnya, dan tuanku tidak memiliki bukti yang meyakinkan, jadi tidak apa-apa bagi Tuan Istana Hanbing. Apakah kamu pikir kamu dirugikan? Lalu mengapa Istana Master Lan tidak diam-diam mengambil tindakan untuk membalaskan dendam keluarganya? Ini sangat sulit. Kekuatan tempur Master Istana Es sebanding dengan tuanku, dan tuanku tidak bisa membunuhnya, dan aku tidak bisa membalaskan dendamnya. Tuanku sangat menyukai Istana Tuan Lan, kenapa dia tidak membantu? Ini awalnya adalah keluhan antara Istana Shenmue dan Istana Es. Tuanku tidak ingin orang lain ikut campur, dan kekuatan tempur tuanmu tidak bagus sebelumnya, jadi dia tidak bisa membantu. Sambil berbicara, Tao Jin datang mencari Lu Chen, dan memberitahu Lu Chen bahwa semua sekte siap menyerang Gunung Kidu. Pegunungan ini diselimuti lapisan racun. Selama kamu memasuki pegunungan tersebut, kamu akan diracuni. Tao Jin menunjuk ke celah Gunung Kidu, dan berkata, di seluruh pegunungan, tempat terlemah dari tirai racun adalah celah itu. Menurut informasi yang diperoleh mata-mata, Yamaguchi adalah garis pertahanan pertama dari sekte racun, dan stasiun di dalamnya memiliki agen untuk menghilangkan tirai racun. Pasukanmu akan menjadi garda depan, bisakah kamu menurunkan celah gunung dan mengangkat tirai racun? Jika kita tidak menghilangkan tirai beracun, kekuatan utama kita akan mengalami kesulitan untuk bergerak maju. Bahkan sebelum kita secara resmi membobol sekte beracun, rencana kita akan gagal. Lu Chen melihat ke celah gunung, dan wajahnya menjadi serius, meskipun layar beracun di sana lemah, itu hanya dibandingkan dengan tempat lain. Layar beracun di tempat lain masih sangat beracun. Pasukanku akan diracuni jika mereka masukkan. Para martir pertama memiliki ramuan anti-narkoba untuk penyaring racun, yang dapat menahan sebagian besar racun, dan tidak akan membiarkan orang diracuni dengan segera. Tao Jin berkata, jika saatnya tiba, kami akan menurunkan gunung itu, lewati dan minum pil detoksifikasi, dan kita akan baik-baik saja. Petik 2. 3 sekte besar tidak memiliki sarana untuk menghilangkan tirai beracun, jadi mereka dengan terburu-buru memanggil semua sekte untuk datang dan memusnahkan mereka. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Lu Chen mengerutkan kening. Meskipun dia tidak takut dengan racun sekte racun, dia juga pernah mengalaminya, dan itu sangat kuat. Bahkan jika pil anti-racun Xian Lizong efektif, ia hanya dapat melawan sebagian besar racunnya, tetapi masih ada sebagian kecil racun yang menembus ke dalam tubuh manusia, yang tidak mudah untuk dibasmi. Sekte racun agak beracun, dan bahkan sekte racun tidak memiliki penawarnya. Bagaimana bisakah pil penawar dari sekte martir pertama dapat menyembuhkannya sepenuhnya? Meskipun Lu Chen adalah seorang kultivator alkimia tingkat tinggi, dia mengambil jurusan ramuan yang berhubungan dengan budidaya, dan dia tidak pernah ahli dalam keracunan. Oleh karena itu, pil detoksifikasi disempurnakan oleh Lu Chen hanya bisa mengatasi racun biasa, dan tidak ada cara untuk mengatasi racun yang terlalu kuat. Dia berjanji untuk memimpin pasukan untuk berperang di barisan depan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia juga pergi. 3 sekte besar telah mempelajari masalah layar beracun dari sekte racun selama bertahun-tahun, dan mereka belum mengembangkan penawar untuk sepenuhnya menghilangkan layar beracun tersebut. Hanya martir pertama yang telah mengembangkan pil anti-narkoba, yang mana hanya bisa menahan sebagian besar racun. Tao Jin berhenti sejenak, lalu berkata, sebenarnya, kita harus menunggu sampai penawar racun yang sebenarnya untuk adegan racun dikembangkan. Saya tidak tahu apakah ini masalah tahun monyet. Mungkin tidak akan pernah diproduksi. Bukankah kita ingin melenyapkan sekte racun?
Baru-baru ini, Sekte Racun sangat merajalela. Tidak hanya mereka berkolusi dengan Yaozu, bahkan ada berita bahwa Sekte Racun memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Laut Terlarang. Jika Sekte Racun berkolusi dengan binatang laut di Laut Terlarang dan mengambil air laut, itu akan menjadi masalah besar. Saya khawatir bahkan benua tengah tidak akan bisa menyelamatkan wilayah Desolate Timur. Jadi, betapapun sulitnya, kita harus berusaha untuk melenyapkan Sekte Racun secepat mungkin. Mendengar ini, mata Lu Chen sedikit menyipit, dan kilatan kemarahan keluar dari matanya. Demi keganasan binatang laut, dia tidak bisa menyingkirkannya, dia tidak bisa menghapusnya. Ketika dia berada di pesawat luar angkasa, dia menyaksikan gurita mencabik-cabik 3 orang suci, menghancurkan seluruh kapal raksasa besi hitam, dan bahkan membunuhnya. Tinggi-tinggi, hampir menghancurkan pesawat luar angkasa. Jika Sekte Racun benar-benar berkolusi dengan binatang laut dan memimpin laut ke daratan, hutan belantara timur mungkin benar-benar tamat. Di celah Gunung Kidu, siapa yang kuat di Sekte Racun? Lu Chen melihat ke arah celah gunung, dan melihat ada banyak benteng yang dibangun di celah gunung yang luas, dan sejumlah besar murid Sekte Racun ditempatkan di sana. Tidak ada orang suci, tetapi ada beberapa yang mulia mas. Jumlah pastinya tidak diketahui. Tao Jin menjawab seperti ini. Suzerain yang agung sudah menjadi suci, kenapa tidak kamu bunuh saja dia secara langsung? Tidak ada orang di sana yang menjadi lawanmu, kamu bisa menghancurkan celah gunung dalam sekejap. Kata Lu Chen, tidak, penguasa Sekte Racun telah tiba, aku harus naik dan bertarung. Tao Jin mendongak, dan melihat banyak awan gelap di atas langit, dan ada banyak bayangan yang bergetar tidak jelas di dalamnya. Berapa banyak orang suci kita yang ada di sana? Lu Chen menatap awan di atas dan bertanya, nenek moyang kita, nenek moyang para syuhada, nenek moyang Changyu. Dengan begitu banyak orang bijak, bagaimana kamu bisa menggulingkan Master Sekte Racun? Aku tidak bisa melakukannya sebelumnya, tapi akan lebih sulit lagi bagi Master Sekte Racun setelah menjadi orang suci. Dikatakan bahwa Patriark dari Sekte Racun telah menjadi orang suci selama kurang dari 2 tahun, dan dia masih menjadi orang suci tingkat rendah. Namun penguasa Sekte Martir telah lama menjadi orang suci tingkat menengah, dan orang asli yang mendominasi juga merupakan orang suci tingkat menengah yang baru dipromosikan. Secara teori, dia bisa menghancurkan penguasa Sekte Racun. Tapi Tao Jin berkata bahwa sisi baiknya, 6 orang suci mungkin tidak mampu menggulingkan penguasa Sekte Racun, yang membuat Lu Chen merasa luar biasa. Apakah Master Sekte Racun sekuat itu? Mungkinkah penguasa Sekte Racun juga memiliki kualifikasi sebagai seorang kaisar yang hebat? Atau, keterampilan tempur tingkat surga seperti apa yang dimiliki Master Sekte Racun, dan kekuatan tempurnya sangat tidak normal? Sekte Master Tao, ini sudah larut, apakah orang-orangmu siap? Semua sekte dan sekte sudah menunggu lama. Jika kita tidak menyerang lagi, saya khawatir itu akan menghancurkan moral semua orang. Pada saat ini, Master Sekte Agung para Martir dan Master Sekte Agung Changyu datang, mendesak Xuantian Daozong untuk menyerang. Lu Chen sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap 2 penguasa besar ini, dan bahkan membenci mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka semua adalah pemimpin yang baik yang tidak melakukan upaya apapun untuk melawan klan iblis dan melenyapkan para pengkhianat, Lu Chen tidak akan repot-repot mengabaikan mereka. Medan perangku ada di atas, dan aku tidak bisa memperhitungkan pertempuran di lapangan. Kekuatan Xuantian Daozong diserahkan kepada leluhurku Xiao Zhu untuk diperintahkan. Tao Jin menunjuk ke arah Lu Chen, dan berkata, jika kalian menyerang celah gunung seperti ini, kalian berdua penguasa agung akan berdiskusi dengan leluhurku dan membiarkan leluhurku mengambil keputusan. Master Sekte dari Sekte Racun. Para martir dan Changyu mengangkat kepala, menatap Gao Kong, dan mengangguk tak berdaya. Master Sekte dari Sekte Racun adalah kekuatan tempur tertinggi dari Sekte Racun. Jika racun lama ini tidak dapat dimusnahkan, setidaknya dia harus ditahan, jika tidak, Sekte Racun tidak dapat dimusnahkan. Xiao Zhu, aku serahkan tempat ini padamu. Bekerja sama dengan 2 Master Sekte besar, dan berusahalah untuk masuk ke Sekte Racun sesegera mungkin, dan musnahkan semua racun, besar dan kecil. Setelah Tao Jin selesai berbicara, dia melompat dan langsung naik ke ketinggian 100.000 kaki. Sesaat kemudian, jauh di atas langit, di antara awan, terdengar suara perkelahian. Zhenren yang sombong dan 6 orang suci lainnya telah bertarung dengan Sekte Racun yang paling kuat.
Lu Chen, giliran Xuantian Daozongmu yang mengambil tindakan. Jalur Gunung Kidu harus diturunkan, dan mekanisme untuk menghilangkan tirai beracun harus ditemukan. Master Sekte Agung para martir memandang Lu Chen dalam-dalam, dan berkata, ketika Master Sekte Besar Tao menyerukan penghapusan Sekte Racun, dia membuat keputusan pada semua orang, dan Sekte Xuantian Dao mengambil alih sebagai pionir, jadi semua sekte dan sekte menyetujui tindakan ini. Ya, jangan menyangkalnya. Petik 2. Kamu sedang terburu-buru. Kamu adalah penguasa agung Sekte Martir. Sungguh mengecewakan bahwa kamu memiliki hati seorang penjahat untuk menyelamatkan perut seorang pria terhormat. Apakah aku menyangkalnya? Lu Chen langsung menamparnya, dan sang patriark begitu terkejut hingga rahangnya ternganga. Anak ini Lu Chen sangat berani, dia berani berbicara dengannya seperti ini, dia tidak memiliki pendidikan sama sekali. Tapi sekarang setelah Tao Jin naik untuk menampung patriark Sekte Racun, Lu Chen memiliki keputusan akhir tentang Sekte Xuantian Dao. Untuk membersihkan Sekte Racun, dia harus bersabar dengan Lu Chen. Akui saja, lalu bertindak cepat, Anda memiliki begitu banyak yang mulia Xuantian Daozong, Anda dapat melewati celah gunung dalam satu gerakan. Kata Master Sekte Changyu, mudah bagimu untuk mengatakan, orang-orangku menyerang celah gunung dengan tirai racun, dan detoksifikasi setelahnya masih menjadi masalah besar. Lu Chenbai melirik Master Sekte Changyu, dan kemudian berkata, bukankah martir pertama secara khusus mengembangkan pil penghindar racun dan pil detoksifikasi untuk sekte racun? Saya ingin melihat seberapa besar kemampuan anti-narkoba yang dimiliki pil-pil itu. Segera setelah Lu Chen muncul, dia menjadi orang pertama yang memimpin dan mendominasi posisi, yang membuat para martir dan penguasa agung Changyu sangat tidak senang. Namun ketidakpuasannya tidak, Bapak Martir masih memberi Lu Chen pil anti-narkoba khusus dan pil detoksifikasi. Lu Chen adalah obat mujarab yang sangat mahir, dan dia memiliki urat naga beracun di tubuhnya. Begitu dia mendapatkan kedua ramuan itu, dia akan tahu seberapa efektif ramuan itu melawan racun. Layar racun di Yamaguchi sangat beracun. Pil anti-narkoba jenis ini memang memiliki efek melawan tabir racun, sekitar 90% dari kemampuan anti-narkoba. Efek anti-narkoba ini sangat tinggi. Ketika orang-orang bergegas ke layar racun, mereka ditekan oleh pil anti-narkoba, racunnya tidak menyebar begitu cepat, dan mereka dapat mendukung pertempuran untuk jangka waktu tertentu. Pil Jedu lainnya juga dikembangkan untuk penyaringan racun di Gunung Kidu. Dilihat dari komposisi pil Jedu, ini merupakan pil detoksifikasi yang ampuh. Mengenai apakah ia memiliki efek detoksifikasi sepenuhnya, masih belum diketahui. Bahkan jika pil detoksifikasi tidak dapat sepenuhnya menghilangkan toksisitas dari layar racun, Lu Chen masih memiliki cara untuk menyembuhkan seluruh pasukan fanatik racun tersebut setelahnya. Kedua pil ini oke, tapi ada begitu banyak orang dari masing-masing sekte, apakah cukup? Kata Lu Chen, jumlahnya terkontrol sepenuhnya, dan telah didistribusikan ke semua sekte sejak lama. Bagian dari Sekte Xuantian Dao Anda telah diserahkan kepada tetua keluarga Anda. Kata Sang Raja Agung, nah, sekarang hanya tersisa satu pertanyaan terakhir. Lu Chen mengangguk, dan mengatakannya lagi. Mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Langsung memimpin orang untuk menyerang, apakah ini sudah berakhir? Master Sekte Changyu menjadi tidak sabar. Lakukan, lakukan. Bisakah kamu melakukannya? Lu Chen memandang ke arah Master Sekte Changyu dengan acuh tak acuh, dan berkata, dikatakan bahwa ada banyak yang mulia emas di Sekte Racun, tetapi murid Xuantian saya tidak memiliki yang mulia emas. Apa yang harus kami lakukan? Mengapa Anda tidak datang dan melakukannya? Lu Chen, kamu terlalu lancang, rajaku sangat menoleransi kamu, tapi itu tidak berarti kamu bisa mengatakan apapun. Master Sekte Changyu sangat marah. Jika Anda memprovokasi Master Sekte ini akan menjamin bahwa Anda tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Paling buruk, Sekte Changyu akan menarik diri dari tindakan ini untuk menekan Sekte Racun. Siapapun yang suka menekan Sekte Beracun akan melakukannya. Hei, jangan marah, sekarang kita harus bersatu, dan kita tidak boleh bertengkar satu sama lain sebelum bertengkar. Master Sekte Martir sedikit panik, takut Master Sekte Changyu benar-benar pergi karena marah, jadi dia buru-buru menghibur Master Sekte Changyu. Kamu anak tua, jangan menakuti saya dengan kata-kata kasar. Kamu berani mundur dari operasi penindasan tanpa izin. Mari kita lihat apakah leluhurmu akan mencabik-cabikmu. Lu Chen tersenyum dan menunjuk ke langit,
Patriark Changyu segera kehilangan kesabaran. Di atas langit, di tengah awan, pertempuran sengit sedang berkecamuk, dan langit akan segera runtuh. 6 orang bijak dan penguasa sekte racun semuanya telah memasuki kondisi pijar, dan Patriark Changyu ada di antara mereka. Patriark Changyu berjuang mati-matian, dan orang-orang dari sekte Changyu berani mundur secara pribadi. Patriark Changyu akan menjadi hantu jika dia tidak meledakkan paru-parunya karena marah. Setelah itu, Patriark Changyu pasti akan mengambil alih Master Sekte Changyu. Lu Chen, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan secepatnya. Takut Lu Chen akan melakukan kesalahan lagi, kepala keluarga martir itu buru-buru berkata. Di antara semua sekte, hanya 3 sekte besar yang memiliki tubuh emas yang terhormat, dan Master Sekte besar keluarga saya telah menjadi orang suci, hanya menyisakan kalian berdua. Lu Chen berhenti, dan kemudian berkata, jadi, kalian 2 sekte besar akan memimpin dan mengikuti sekte saya untuk bertarung di barisan depan, dan tubuh emas yang dihormati dari sekte racun akan diserahkan kepada Anda. Persetan dengan ibumu, ada lebih dari selusin yang mulia emas di sekte racun, bagaimana kita berdua bisa bertarung? Kalian sekte Tao Suantian telah mengambil alih tanggung jawab sebagai garda depan, jadi tidak peduli siapa yang kuat di sekte racun, kalian harus berjuang sampai akhir daripada meminta bantuan kami. Master Sekte Changyu menjadi marah lagi, Anda memiliki begitu banyak yang mulia Sekte Suantian Dao, bahkan jika Anda mengisinya dengan hidup Anda masih dapat mengisi beberapa yang mulia emas yang jahat itu. Kalau begitu, apakah kamu akan pergi? Lu Chen bertanya dengan suara dingin, dan tidak repot-repot berbicara dengan Master Sekte Changyu. Sangat mudah bagi orang ini untuk berbicara, dan tidak ada salahnya dia berdiri dan berbicara agar orang-orangnya melakukannya dalam hidup mereka. Mengapa Anda tidak melihat 100 atau lebih yang mulia dari Sekte Changyu datang, dan semuanya mati? Setiap orang di pasukannya adalah harta karun, dan tidak mungkin kehilangan satu pun. Tidak, Master Sekte Changyu menjadi marah, jika bukan karena semua sekte dan sekte menonton, dia akan menamparkan Lu Chen, bajingan kecil itu sampai mati. Baiklah kalau begitu, aku akan naik dan bertanya pada leluhurmu, apakah Sekte Changyu memiliki tuan yang pengecut? Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengambil posisi melompat, dan sepertinya dia benar-benar akan melompat ke langit. Jangan, tuanku bercanda denganmu, siapa yang tidak mau pergi? Patriark Changyu sedang terburu-buru, dan buru-buru menghentikan Lu Chen. Master Sekte ini bermartabat dan jujur, tapi dia mengalahkan yang mulia emas dari sekte jahat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh sekte kita. Lu Chen, aku bisa pergi juga, tapi aku nyatakan sebelumnya bahwa kita berdua hanya bisa menggantikan 2, dan kamu bisa menemukan cara untuk yang mulia tubuh emas ekstra jahat. Patriark para martir pun mengutarakan pendapatnya. Tidak masalah, kalian berdua pergi bersamaku. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Mendengar ini, Master Sekte Agung para martir dan Master Sekte Agung Changyu mengerutkan kening, diam-diam merasa marah. Lu Chen, anak ini sebenarnya tidak besar atau kecil. Dia bahkan memerintahkan 2 penguasa besar kita untuk menjadi bawahannya. Dia tidak memberi kita wajah sama sekali. Biarkan anak ini menjadi gila. Saat kita sampai di celah gunung, mari kita lihat bagaimana dia mati. Mari kita cari kesempatan untuk menjadi dia. Lakukan, jadilah adikmu. Dia sekarang adalah kepala Sekte Suantian Dao selama perang, dan ada beberapa orang suci yang mengawasi dari atas, kita tidak bisa menyentuhnya. Oh, begitu. Maksudmu sekte racun memiliki banyak yang mulia tubuh emas, biarkan yang mulia emas yang jahat itu membunuh Lu Chen. Hei, kamu dan aku hanya berdua, tugas telah selesai, dan yang mulia tubuh emas jahat lainnya tidak peduli. Mari kita lihat, berapa banyak orang yang harus mati oleh sekte Tao Suantian agar mampu melawan tubuh emas para pemuja sekte jahat. Petik 2. Benar, Lu Chen sombong. Dia tidak memiliki tubuh emas di tangannya, dan dia berani mengambil pekerjaan ini. Setelah pertempuran ini, setengah dari rakyatnya mungkin mati. Para martir dan Changyu sangat tidak puas dengan Lu Chen, dan diam-diam mengeluh seperti ini, menunggu untuk melihat berapa banyak nyawa yang akan diambil Lu Chen untuk mengisinya. Sebelum Lu Chen berjalan ke celah Gunung Kidu, di luar layar beracun, dia menatap musuh yang menjaga celah tersebut, dan sedikit menyipitkan matanya. Musuh yang ditempatkan di celah gunung semuanya berlevel sangat tinggi, semuanya adalah yang mulia. Ini adalah pertarungan tingkat tinggi,
di bawah Yang Mulia, pada dasarnya bukanlah pertarungan pertama. Bahkan di alam kesengsaraan surgawi, keberadaannya direduksi menjadi campur tangan. Namun, musuh di sini tidak hanya kuat dari sekte racun, tetapi juga kuat dari sekte jahat lainnya. Sekte jahat lainnya telah mengirimkan sejumlah besar orang kuat untuk membantu sekte racun mempertahankan gunung racun aneh untuk mencegah pemusnahan sekte racun. Sekte racun adalah kepala dari semua sekte jahat, dengan kekuatan terkuat, mampu melawan sekte besar manapun di Wastelen Timur. Setelah sekte racun dimusnahkan, sekte jahat lainnya juga akan dihabisi. Semua orang tahu kalau bibirnya dingin dan giginya mati. Oleh karena itu, sekte jahat lainnya juga keluar dengan kekuatan penuh, hidup dan mati bersama sekte racun. Antara lain, sebagian besar Yang Mulia Emas di celah gunung bukan berasal dari sekte racun, tetapi dari penguasa atau leluhur dari sekte jahat lainnya. Sekte jahat berkolusi dengan klan iblis dan memperoleh banyak sumber daya dari klan iblis, sehingga lebih banyak Yang Mulia Emas yang dipromosikan daripada yang layak. Jika bukan karena sekte benar ditindas oleh orang suci, hutan belantara timur pasti sudah dikuasai oleh sekte jahat sejak lama. Apakah semua orang sudah meminum pil anti narkoba? Lu Chen menoleh, melihat anggota 4.000 legiun di belakangnya, dan bertanya. Sudah makan. 4.000 orang menjawab serempak. Lu Chen, sepertinya hanya kamu yang belum makan. Tuan muda, cepat minum pil anti narkoba. Ming Yue dan Waner di samping mereka mengingatkannya dengan suara rendah. Ming Yue dan Waner direkrut oleh kekuatan kuat di benua tengah, dan mereka telah meninggalkan istana Shenmu dan sekte pengendalian binatang. Mereka masih berada di Wastelen Timur untuk saat ini. Faktanya, mereka harus kembali ke sekte aslinya dan bertarung dengan saudara-saudaranya. Tetapi mereka ingin bertarung dengan Lu Chen, jadi mereka secara alami tetap berada di sisi Lu Chen dan tidak akan kembali. Lalu apa? Aku hanya... Lu Chen hendak mengatakan bahwa dia tidak perlu meminumnya, tetapi ketika dia melihat banyak orang dari semua sekte menatapnya, dia tidak punya pilihan selain berpura-pura menelan pil anti narkoba. Bagi Lu Chen, tidak masalah apakah dia meminum pil anti narkoba atau tidak, dan dia tidak takut dengan racun. Namun, akan lebih baik jika memakannya di depan umum, agar rahasia bahwa ia tidak takut racun bisa disembunyikan. Legiun fanatik, bersiaplah untuk menyerang celah gunung. Setelah segala sesuatunya siap, Lu Chen tidak membuang waktu, dan langsung mengatur kekuatan tempur eselon 1, anggota barisan depan keluar, para martir dan sekte Changyu. Sebelum Lu Chen dapat menyelesaikan kalimatnya, martir Patriark Agung dan Patriark Changyu berdiri, dan tiba-tiba terjadi keributan di tempat kejadian, yang secara langsung menyela kata-kata Lu Chen. Lu Chen ini benar-benar omong kosong. Dia sebenarnya memerintahkan para kepala para martir dan master sekte Changyu. Lu Chen sudah sangat kuat. Meskipun dia baru setengah langkah dalam mengolah para dewa, dia membunuh banyak yang mulia ketika dia memusnahkan sekte batu hitam. Hanya karena pencapaian yang mempesona ini, kedua tuan itu harus memandangnya secara berbeda. Petik 2. Lu Chen sangat kuat, tetapi dia tidak cukup kuat untuk memimpin para martir dan master sekte Changyu. Dia masih jauh di belakang dua master sekte dalam kekuatan tempur. Bagaimana kita bisa memandang mereka secara berbeda? Master Sekte Agung Suantian pergi berperang, dan Sekte Suantian Dao diserahkan kepada Lu Chen, dan Lu Chen memimpin tim untuk bertarung di barisan depan, jadi kedua Master Sekte Agung harus memberinya wajah. Kedua raja besar itu mematuhi perintah Lu Chen, dan mereka harus melakukannya demi situasi secara keseluruhan, jika tidak, mereka akan acuh tak acuh terhadap Lu Chen. Bagaimanapun, Lu Chen hanyalah murid Suantian biasa, dan dia dapat memimpin penguasa agung sekte lain. Tidak peduli apa alasannya, saya menerimanya saja. Pembangkit tenaga listrik dari semua sekte tercengang, dan terjadi diskusi tanpa akhir. Dan Master Sekte Agung para martir dan Master Sekte Agung Changyu sepertinya belum mendengar diskusi di luar. Pokoknya, ada senyuman aneh di sudut mulut kedua pria ini, siap menonton pertunjukan. Mari kita naik dan melihat bagaimana anak buah Lu Chen melawan Yang Mulia Emas musuh. Ketika orang-orang Lu Chen tidak bisa menolak, maka itu akan terlihat bagus. Apa yang disebut paket Suantian Daozong untuk melawan barisan depan adalah sebuah lelucon. Jika saatnya tiba, mari kita lihat bagaimana Tao Jin bisa mempermalukan dirinya sendiri, bahkan wajah Patriark Suantian pun akan hilang. Masih ada 10 anggota barisan depan pertama, Ling Wan, Ling Tu, Ling Tri, Ling For. Ling Ten,
Semuanya keluar. Lu Chen tidak repot-repot berbicara dengan orang lain, dan terus menyelesaikan kalimatnya. Segera, 10 gadis roh muda dan cantik keluar dari pasukan fanatik. Itu adalah 10 pelayan dari ras roh. Setelah masa penderitaan yang berat, 10 pelayan akhirnya terbiasa dengan aura rendah benua Yuanwu, dan wilayah mereka pulih sepenuhnya. Di wilayah Desolate Timur, setelah Yang Mulia menjadi tubuh emas, mereka pada dasarnya adalah penguasa sebuah sekte. Artinya, faksi jahat menggunakan cara yang tidak tepat untuk mendapatkan terlalu banyak sumber daya budidaya, yang menghasilkan lebih banyak Yang Mulia tubuh emas. Faksi Zeng tidak memiliki begitu banyak sumber daya untuk mengolah begitu banyak Yang Mulia emas. Saat ini, hanya ada 2 raja besar, para martir dan bulu biru. Sekte Tao Xuantian tiba-tiba memiliki 10 patung emas seperti bunga dan batu giok, yang langsung mengejutkan penonton dan mengejutkan banyak orang. Ya Tuhan, 10 Yang Mulia emas, begitu banyak Yang Mulia emas dari Sekte Xuantian Dao Anda. Raja besar para martir tercengang. Lu Chen, bukankah kamu mengatakan bahwa Xuantian Daozong tidak lagi memiliki tubuh emas yang terhormat, jadi kami meminta 2 penguasa besar kami untuk mengambil tindakan. Patriark Chang Yu mengerutkan kening dalam-dalam, terkejut lagi, dan bertanya lagi, tetapi di antara murid-murid Xuantian Daozong, ada 10 Yang Mulia bertubuh emas, apa yang harus Anda lakukan untuk menipu kami? Mata anjingmu itu melihat murid-murid Xuantian yang memiliki 10 Yang Mulia bertubuh emas. Lu Chen langsung menjawab, 10 Yang Mulia emas ini berasal dari ras roh, mereka bukan murid Xuantian, jadi aku juga tidak berbohong kepadamu. Kamu, Master Sekte Chang Yu tersedak, dan bertukar pandang dengan Master Sekte Martir, keduanya terdiam seolah tenggorokan mereka diisi pasir. Mereka tahu bahwa Lu Chen adalah orang yang teduh, tetapi mereka tetap tahu bahwa itu adalah orang yang teduh, dan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Lu Chen. Itu benar, Lu Chen berkata bahwa di antara murid-murid Xuantian, tidak ada lagi tubuh emas yang terhormat. 10 Yang Mulia emas yang keluar sekarang memang bukanlah Yang Mulia emas. Dia adalah anggota ras roh, tapi bukan ras manusia, jadi bagaimana dia bisa menjadi murid Xuantian? Tetapi 10 orang terhormat bertubuh emas dari ras spiritual ini jelas direkrut oleh Lu Chen untuk meminta bantuan, dan tidak ada hubungannya dengan Xuantian Daozong. Keduanya tidak mengetahui situasinya, tetapi mereka diatur oleh Lu Chen. Itu juga bersifat sukarela, jadi sulit untuk menyalahkan Lu Chen. Lu Chen, kamu tidak muda. Sang Patriark Sang Martir menyipitkan matanya, dan ketidakpuasan di wajahnya sulit disembunyikan. Namun ketidakpuasan tetaplah ketidakpuasan, ia sudah menunggangi seekor harimau, dan tidak mungkin menyesal jika tidak bermain. Nak, tunggu dan lihat, cepat atau lambat kamu akan membayar apa yang terjadi hari ini. Sekte Master Chang Yu berkata dengan marah. Aku akan segera ke benua tengah, dan kamu tidak akan punya kesempatan untuk menggangguku. Lu Chen tersenyum. Dia sudah tahu kalau mereka akan bereaksi seperti ini, tapi itu sebenarnya bukan masalah besar. Jika mereka benar-benar mencari masalah, Lu Chen tidak akan keberatan bergerak dan mengirimkan roh primordial mereka kembali untuk membentuk kembali tubuh fisik mereka. Kemudian Suzerain akan datang untuk berbicara denganmu setelah Sekte Racun selesai. Sekte Master Chang Yu berkata sambil mencibir. Oke, tunggu kamu. Lu Chen tidak peduli dengan kedua orang itu, tetapi melambaikan tangannya dan memerintahkan untuk menyerang. Begitu perintah penyerangan dikeluarkan, kedua penguasa besar itu tidak berani mengabaikannya, jadi mereka hanya bisa menahan amarahnya dan berkonsentrasi pada pertempuran. Membunuh. Kedua penguasa besar itu memimpin dalam membobol layar beracun dan memimpin dalam memasuki celah gunung. Mereka yang mengikuti tentu saja adalah 10 pelayan. 12 Yang Mulia Emas memimpin, menghancurkan benteng yang tak terhitung jumlahnya di celah gunung, dan mengusir Yang Mulia Emas jahat yang ditempatkan di sini. Ada 15 Yang Mulia Tubuh Emas dari Sekte Jahat, 3 lebih banyak dari Lu Chen. Sesuai janji, kedua raja besar itu masing-masing bertarung melawan salah satu dari mereka, dan mengabaikan yang lain. 10 pelayan juga harus menghadapi 13 musuh dengan level yang sama, di antaranya adalah beberapa Yang Mulia Emas beracun, yang langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan situasinya cukup berbahaya. Namun, eselon kedua dari Legiun Fanatik tiba dan dengan cepat menghilangkan tekanan pada 10 pelayan. Eselon kedua adalah yang memiliki kekuatan tempur terkuat di antara Legiun. Mereka bergegas dan menjatuhkan 3 musuh.
Sangguan Jin dan Fei Long, kombinasi yang tidak pernah berubah selama ribuan tahun, sangat kuat baik dalam menyerang maupun bertahan, dan mengalahkan Yang Mulia Emas Jahat tanpa kekuatan untuk melawan. Yang Mulia Emas Jahat itu bukan dari Sekte Racun, dan tubuh fisiknya adalah tirani. Jika tidak, dia tidak akan mampu menanggung pedang kemauan Sangguan Jin. Meski begitu, tubuh emas terhormat yang jahat tidak dapat menahannya. Dia tidak bisa menembus garis pertahanan naga gemuk yang menyelimuti langit, dan dia dipukul 2 kali oleh Jian Xiu, dan bahkan tubuh emasnya terpotong dengan luka pedang. Ru Hua, Cai Niao, dan Wan Yan berada dalam tim yang terdiri dari 3 orang, dan mereka bekerja sama dengan Gajah Naga dalam formasi pertempuran kecil untuk menghadapi tubuh emas jahat yang terhormat. Ru Hua mengayunkan palu besar dan membawanya langsung, sementara Cai Niao dan Wan Yan menyerang dari samping, guntur dan api menyerang bersamaan, dan bahkan menyetrum lawan menjadi seorang Buddha, dan membakar 2 Buddha dari tubuh mereka. Karena, lawannya adalah Yang Mulia Tubuh Emas dari Sekte Racun, dan pertarungan jarak dekat cukup buruk. Ada juga tubuh emas terhormat dari Sekte Jahat yang bukan murid Sekte Racun. Ia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat dan kekuatan tempur yang sangat kuat, namun ia kehilangan kesabaran saat dikalahkan oleh Fest dan Niu Ding. Harus dikatakan bahwa gaya Lu Chen dalam memimpin pertempuran sangat luar biasa. Pertarungan normal umumnya bertahap, awalnya lemah, lalu kuat, dan kemudian terus meningkat. Atau, bagilah medan perang masing-masing kekuatan tempur, dengan lapisan yang jelas. Tapi Lu Chen segera membiarkan kekuatan tempur tertinggi menyerang, dan dia masih berada di garis depan. Dia bahkan tidak mencoba airnya, dan langsung memaksa lawannya melakukan pertarungan yang menentukan. Ini adalah taktik yang sangat berisiko, sebagian besar komandan tidak akan berani bersikap begitu berani, tetapi Lu Chen berani. Di mata Lu Chen, musuh-musuh di celah gunung semuanya adalah sampah kecuali tubuh emas yang terhormat, dan Legiun Zelot dapat dibubarkan sesuka hati. Hal yang paling mengancam bagi seluruh pasukan adalah lapisan demi lapisan racun, jadi Lu Chen berharap dapat mengambil keputusan cepat untuk mencegah saudara-saudaranya diracuni terlalu dalam. Begitu kekuatan tempur tertinggi musuh dan musuh bertarung, penonton akan langsung tersulut. Dan sorotan dari seluruh penonton bukanlah pada 2 raja besar, atau pada 10 pelayan, atau pada Jian Xiu dan lainnya, tetapi pada Rompi dan Niu Ding. Fest dan Niu Ding bukanlah level tinggi, hanya Yang Mulia Bumi yang berada 2 level di belakang lawan mereka, dan secara teoritis mereka disalahgunakan oleh lawan mereka. Namun, keterampilan tempur bencana alam Fest dan Niu Ding tidak memiliki tingkatan atau tingkatan, tetapi kekuatan mereka sangat kuat. Kekuatan serangan gabungan tidak kalah dengan Yang Mulia Emas, sehingga Yang Mulia Emas Jahat yang kuat hanya bisa menangkis. Tidak ada cara untuk melawan. Orang-orang dari Sekte Tao Xuantian sangat sesat. Itu tidak lebih dari beberapa Yang Mulia Qingtian yang bisa melawan tubuh emas yang mulia bersama-sama. Sungguh luar biasa bahwa bahkan 2 penguasa bumi bisa bertarung dengan sangat baik. Dikatakan bahwa Lu Chen memiliki pasukan yang sangat kuat. Kecuali 2 penguasa besar, orang-orang itu semuanya berada di bawah bawahan Lu Chen, termasuk 10 Yang Mulia Emas dari ras roh. Kekuatan tempur orang-orang itu sangat kuat. Mereka adalah pilar dari sekte manapun.